Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berbagi pengetahuan dari hasil praktek saya bercocok tanaman organik tanpa adanya bahan dan pupuk kimia sama sekali ya. Tapi menghasilkan, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, padahal hanya dengan media tanam karung juga galon seperti ini ya. Nah, di sini ulasannya adalah saya ingin berbagi takaran subur menanam kangkung di dalam karung ataupun galon. Juga teman-teman bisa menanam tomat, menanam terong ataupun tanaman yang lainnya juga. Nah, sebagai pembuktian awal ya, padahal karungnya ini cuma ukurannya kecil ya, tapi dapat membuahkan tomat ini sudah 20 biji tomat ya ini ya. Nah, ini masih kecil-kecil dan ini masih dia berfokus juga terhadap pembungaan. Tuh, masih tetap dia akan berfokus terhadap buahnya. Bahkan hanya dengan media karung juga dapat menghasilkan kesuburan untuk kita menanam kangkung. Lihat teman-teman ya, padahal ini kemarin sudah saya panen, tapi ini panen yang kedua malah justru lebih lebat. Bahkan takaran subur ini juga dapat kita untuk menanam jagung di dalam galon. Nah, ini tentu akan sangat menginspirasi buat teman-teman yang tidak punya ladang, kebun ataupun tegalan. Kita bisa berbudidaya semuanya asalkan tahu bahan dan takarannya. Bahkan dengan media tanam subur ini kita juga bisa dipakai untuk alam terbuka ya. Jadi nanti simak supaya bahan-bahannya tidak ada yang terlupakan. Untuk menciptakan kesuburan langsung saja takarannya kita menggunakan tanah normal ya. Dengan saya menggunakan ini galon ya. Kalian bisa menggunakan ember. Jadi teman-teman carilah tanah normal yang bagus ya, teksturnya tidak lengket, lihat ya. Nih seperti ini. Terus teman-teman kalau mengolah tanah jangan dalam keadaan basah, karena akan sulit di dalam penguraiannya jika kita mau mencampurkan sekam-sekam atau mungkin pupuk-pupuk kandang. Karena nanti kalau posisi basah dia hasilnya akan menggumpal-gumpal seperti ini. 2 ember atau 2 galon tanah normal, kemudian yang dicampur dengan ini, kalian dapat menggunakan sekam bakar ataupun sekam mentah tapi yang sudah bersatu dengan tanah ya, sudah stok lama ya. Tapi lebih amannya kalian dapat menggunakan sekam bakar. Ini takarannya bandingannya adalah 1 galon. Nah, terus lalu kemudian untuk menciptakan hijau daun, karena bahan ini mengandung NPK yang begitu teramat sangat tinggi ya. NPK ini saya dapati dari kotoran ternak ayam, teman-teman. Kalau kalian nggak ada kotoran ternak ayam, kalian dapat menggunakan kotoran ternak sapi ataupun kambing. Tapi saya rekomendasinya paling bagus adalah ayam. Nah, bahkan daunnya sampai lebar-lebar, sama sekali tidak ada serangan hama ya yang menyerang. Lihat daunnya sama sekali nggak ada yang bolong, lebar-lebar. Lihat ya, terus kemudian dari pangkalnya, batangnya kalian bisa lihat angka kesegarannya. Ini pun menggunakan 1. Jadi tanah normalnya ini 2 dibanding sekam bakarnya ini 1 ya. Terus pupuk kandangnya ini juga 1. 2:1 banding 1. Dan kalau masalah bagaimana cara menanamnya, saya rasa teman-teman juga sudah tahu semua ya, teknik menanam kangkung. Hanya saya menganjurkan sebelum kalian memilih bibit kangkung, hendaknya tahu dulu kangkung ini ada yang daunnya lebar seperti ini, ada yang kangkung hanya berdaun sedang dan kangkung berdaun sempit. Jadi kalau kalian mau belanja, saya anjurkan supaya lebih cepat untuk panen, kalian belanja yang kangkung berdaun lebar. Untuk masalah serangan dari hama ya, ini mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Satu contoh ya, ngobatin orang sakit itu lebih sulit daripada kita mencegahnya. Nah, maka dari itu sebelum ada hama menyerang,
ketika baru tumbuh sudah berusia 2 minggu, kalian harus sudah melindunginya dengan insektisida. Bahan insektisida alami tersebut kalian bisa dapatkan dari lada ya, lada yang kalian tumbuk halus. Takarannya 1 sendok makan ladanya, terus kemudian perbandingannya 1 liter air. Kalian dapat menyemprotkannya 1 minggu sekali untuk pencegahan. Tapi jikalau sudah terindikasi oleh serangan hama, kalian harus menyemprotnya pagi dan sore. Karena kalau sampai nunggu 3 hari, hari ini kita semprot, nunggu 3 hari lagi, dia tidak akan melemah, jadi nanti staminanya sudah terlanjur fit kembali. Nah, maka dari itu jangan kita biarkan stamina dari hama yang menyerang tanaman kita ini naik. Maka dari itu ketika sudah dihinggapi oleh hama-hama penyerang, kita harus menyemprotnya pagi dan sore, dan paling telat setiap hari harus disemprot. Karena mengingat hama tidak menyukai dengan wewangian, saya anjurkan kalian menggunakan deterjen pencuci piring ya. Boleh Sunlight, Mama Lemon atau apapun ya, kalian bubuhkan. Jadi masalah takarannya sebetulnya tidak sampai segitu ininya ya. Jadi yang paling penting memiliki aroma yang menyengat. Jadi untuk pencuci piring ini tidak akan mengakibatkan tanaman kita menjadi layu. Maka dari itu gunakan secukupnya, asalkan nanti air per liternya itu sudah berbusa dan memiliki aroma yang menyengat. Antara lada dan deterjen pencuci piring ini sudah cukup. Kandungan yang terdapat pada lada ini juga bisa menjadi insektisida. Jadi untuk menangkal hama kita dapat menyemprotkan pada bagian akar media tanam kita. Jadi kita semprotkan di pangkal-pangkalnya seperti ini. Ini dapat mencegah dari hama yang akan mendekatinya. Nah, alangkah lebih baiknya supaya dia memiliki kemanjuran ataupun ketokceran, kalian dapat mencampurkan juga dengan jahe yang kalian tumbuk ya. Jahe ini ketika sudah menyentuh dengan media tanam kita yang sudah bercampur dengan lada, ini juga sangat teramat ditakuti berbagai macam hama. Maka dari itu kita lebih baik mencegah, udah gitu penyemprotannya cukup seminggu sekali saja. Jadi kalau udah nanti terlanjur, saya akan memberikan contohnya ya, terlanjur. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita harus menyemprotnya setiap hari. Lihat ini kacang saya ya, ada kehitam-hitaman seperti ini. Dan ini pun nanti akan hilang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika tanaman kacang kalian ini mendapati ada binatang hitam-hitam seperti ini sudah lumrah ya. Dimanapun berada kalau kacang panjang pasti serangan hamanya yang paling banyak adalah ini. Tuh ya. Ini bisa kalian semprotkan dengan menggunakan cairan tadi. Lada yang dicampur dengan deterjen pencuci piring secukupnya. Nah telur-telurnya itu seperti ini teman-teman. Lihat ya. Nih telur-telurnya itu seperti ini. Binatangnya pun hampir sama mirip dengan ini. Warnanya memiliki kecerahan agak kekuning-kuningan seperti ini. Dan memiliki bulu yang mengkilat. Ini kalau kita dapati seperti ini lebih baik kita buangi saja ya. Kita sabari. Karena ini sudah mulai menetas nih teman-teman. Tuh lihat ya. Ini bisa banyak banget kalau dia sampai tumbuh dewasa dan nelur di areal tanaman kita. Dan kemudian untuk yang sudah terindikasi, yang sudah terlanjur ya nempel-nempel di bunga atau di buahnya seperti ini, biarkan saja, semprot saja, maka dia sudah tidak akan lagi nafsu untuk makan, sehingga nanti tanaman kita akan dapat melanjutkan reproduksinya kembali, sehingga nanti pucuk-pucuknya ini dia tunasnya ini akan subur juga. Baiklah, saya rasa sampai di sini ya perjumpaan kita. Demikianlah cara kita membuat media tanam ya dengan takaran, dan bahannya kalian juga dapat merawat juga mengusir hama tanaman sehingga nanti tanaman kita bisa tumbuh subur seperti ini. Terima kasih.